Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazwa Nanda Herdiana, saya dari kelas 2 MO17, NPM saya 10820566. Di sini saya akan mengedukasi tentang jenis-jenis media massa. Pengertian media massa menurut Sohadi tahun 1978 titik 238 adalah perantara atau alat-alat yang digunakan oleh massa dalam hubungannya satu sama lain. Dalam memenuhi kebutuhan audiens, media massa mempunyai 4 fungsi menurut Susanto pada tahun 1979. Titik 213, yaitu yang pertama ada memberi informasi atau to inform, yang kedua ada mendidik to educate, yang ketiga ada mempengaruhi dan menggerakkan atau to active, yang keempat yang terakhir ada mengisi waktu senggang atau memberikan hiburan to entertain. Lalu menurut Cangara tahun 2010-274, jenis-jenis media massa dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada media cetak, yang kedua media elektronik, dan yang ketiga ada media online atau internet. Media cetak, tahukah kamu penemu pertama mesin cetak adalah Johannes Gutenberg pada tahun 1455, terutama di negara Eropa. Terbitnya koran-koran di Eropa diawali dengan temuan mesin cetak Johannes Gutenberg pada pertengahan abad yang memudahkan proses produksi. Awalnya lembar berita yang terbit tidak teratur dan memuat cuma satu peristiwa saja. Dari catatan peneliti, koran pertama masih berupa lembaran berita yang ditulis tangan dan dipasang di tempat umum. Berisi berita sosial dan politik, diakui sebagai koran pertama di dunia. Bentuk korannya berikutnya masih amat sederhana. Di tahun 1400-an, isi beritanya ini lebih banyak berkaitan dengan dunia bisnis, para bankir dan pedagang Eropa. Yang kedua ada majalah. Majalah pertama kali diterbitkan pada tahun 1662 oleh penyair asal Hamburg, Jerman, yaitu Johann Ries. Lalu pada tahun 1662 sampai 1668, terbitlah majalah pertama di dunia yang dikenal oleh dunia. Majalah itu diberi nama Herbert Monats Anthology. Sedangkan penerbitan majalah pertama kali yang ada di Amerika oleh Benjamin Franklin yaitu General Magazine pada tahun 1741. Yang kedua ada media elektronik, yaitu radio. Berbicara soal sejarah radio, tentu tidak bisa dilepaskan dari Guglielmo Marconi, yaitu penemu radio pertama kali. Hebatnya, perusahaan radio Marconi dapat mengakhiri isolasi perjalanan laut dan telah menyelamatkan ratusan nyawa penumpang dari insiden tenggelamnya kapal Titanic. Ia adalah orang pertama yang menemukan bahwa gelombang radio dapat merambat melalui refleksi dari bagian atas atmosfer. Peristiwa itu telah menjadi titik awal dari perkembangan besar bidang komunikasi radio, penyiaran, dan layanan navigasi untuk dunia. Yang ketiga ada televisi. Yang kedua maksudnya ada televisi. Televisi layar di Skotlandia pada 13 Agustus 1888 oleh John Logie Baird adalah orang pertama yang memperkenalkan konsep objek atau gambar bergerak. Konsep ini adalah cikal bakal dari cara kerja televisi. Di tahun 1920 Baird kembali ke Inggris dan mulai meneliti cara mengirimkan gambar bergerak beserta suara. Karena kekurangan sponsor, ia menggunakan bahan-bahan yang dapat ia temukan saat itu. Yang pertama, ia bangun terbuat dari kardus, lampu, sepeda, lem, benang, dan lilin. Di tahun 1924, ia mampu meneruskan gambar dari jarak beberapa meter. Barulah di tahun 1925, ia berhasil menyiarkan tayangan boneka. Lalu yang ketiga, itu ada media online atau internet. Yang pertama ada website, atau juga disebut World Wide Web atau WWW, ditemukan oleh Timothy Tin Berners-Lee pada tahun 1989. Tim Berners-Lee yang juga dijuluki sebagai bapak internet ini merupakan pria kelahiran Inggris 8 Juni 1955 yang memulai proyek pembuatan WWW dalam bahasa Indonesia. World Wide Web dapat diartikan sebagai werawanua. World Wide Web memiliki fungsi sebagai penyedia data dan informasi yang diperlukan untuk pengguna internet. World Wide Web sehingga ini akan menghubungkan pengguna internet ke berbagai web server, sehingga pengguna dapat mengakses berbagai data dan informasi yang diperlukan dari web tersebut. Yang terakhir ada Facebook. Sosok yang paling sering diasosiasikan dengan Facebook adalah pendirinya Mark Zuckerberg. Tapi Zuck tidak sendirian, dia dibantu oleh 4 teman sekamarnya di asrama kampus Harvard. Tempatnya berkuliah itu Edward de Severin, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes. Di kamar asrama inilah Facebook pertama kali diluncurkan pada 4 Februari 2004.
Zak yang bertindak sebagai programmer konon hanya butuh 2 minggu untuk menciptakan Facebook. Wah, luar biasa sekali ya. Itu dia jenis-jenis edukasi, jenis-jenis media dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.